Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. semua. Selamat siang juga untuk Anda. Semoga kita diberi kesehatan. Pada hari ini kami kelompok 1 akan memberikan dialog nanti dari kasus 1, 2, dan 3, di mana nanti kasus 1 coach-nya Pak Albert, coaching-nya saya sendiri, dan pengamatnya Bu Erna Samosir. Di kasus kedua, coachnya Bu Erna Samosir, coachnya Pak Albert Kusiahaan, dan pengamatnya saya sendiri. Di kasus ketiga, coachnya saya sendiri, coachnya Bu Erna Samosir, dan pengamatnya Pak Albert Kus. Jadi kami bertiga masing-masing memiliki peran sebagai coach, coachee, dan nantinya sebagai pengamat. Untuk mempersingkat waktu, kami masuk pada kasus yang pertama. Baiklah, Bapak dan Ibu, terutama pada Ibu Fasilitator, Ibu Kusniatun Widyadingsi, kami izin untuk melakukan praktek atau menampilkan praktek kami. Dan untuk ini kami akan memulai dari kasus pertama. Tadi sudah dibacakan oleh teman saya bahwasanya coach untuk kasus pertama adalah Pak Albertus dan coachingnya Ibu Sri Kurniati dan pengamatnya saya sendiri. Adapun nanti masalah yang akan dibicarakan dan yang akan dipaparkan melalui dialog untuk kasus 1 adalah seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya. Nah, bagaimana cara Anda untuk menanggapi hal ini? Nah, jadi untuk ini akan diperankan oleh kedua teman saya. Namun sebelumnya, situasi dalam hal ini Pak Albert sebagai coach, sebagai guru, sebelum mengakhiri pelajarannya, dia memberitahukan agar salah satu muridnya itu Rina untuk menjumpainya pada saat istirahat pertama. Dan bagaimanakah jalan cerita dari pertemuan mereka? Mari kita saksikan bersama. Silakan Bu Sri dan Pak Albert. Terima kasih. Selamat pagi Pak Albert. Selamat pagi Rina. Ayo silakan duduk. Terima kasih Pak. Maaf, ada apa ya Bapak memanggil saya? Oh, ini kita ngobrol dulu lah mengenai keikutsertaan Rina dalam mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten yang mewakili sekolah kita bulan depan. Bapak perhatikan, kamu ragu-ragu dan kurang semangat dalam mengikutinya. Kenapa? Iya sih Pak, sebenarnya kan saya mau juga membicarakan ini sama Bapak, tapi saya bingung Pak. Karena Bapak kan sudah memilih dan mempercayakan saya sebagai salah satu peserta lombanya Pak. Iya, Bapak memilih Rina karena Bapak lihat kamu punya bakat berpidato dalam bahasa Inggris. Tapi Pak, Kenapa? Apa kamu punya kendala dalam melakukannya? Apa ada yang bisa membantu dalam memecahkan masalahmu dalam diskusi kita ini? saya belum siap sih Pak. Saya belum pernah ikut lomba dalam tingkat kabupaten Pak. Terus selain itu, ada lagi kendala yang lain yang kamu hadapi? Coba ungkapkanlah sama Bapak. Saya masih kurang percaya diri Pak, apalagi kalau tampil di depan orang banyak Pak. Kira-kira apa yang membuat kamu merasa kurang percaya diri? Saya memang bisa kan Pak menyusun pidato bahasa Inggris, tapi saya merasa takut dan gemetaran gitu Pak kalau tampil berdiri di depan banyak orang Pak. Oh begitu ya. Iya Pak, apalagi kalau sampai nanti disorai Pak. Saya kan sebenarnya sudah berusaha Pak, berarti untuk meningkatkan percaya diri saya Pak, tapi tetap saja
gagal sepertinya Pak. Itu masalahnya ya. Memang siapa saja yang sudah kamu lakukan untuk mengurangi rasa tidak percaya dirimu itu? Ini Pak, saya kan sudah latihan sama teman di kelas kan Pak. Kemudian saya sudah latihan di rumah juga Pak. Sering mempraktekkan pidatonya sendiri di depan cermin biasanya itu Pak. Oh gitu. Bapak rasa kamu hanya perlu lebih banyak latihan deh, terutama berpidato di depan banyak orang yang bukan satu kelasmu. Jadi sudah terbiasa. Kamu masih ada waktu kok berlatih untuk mempersiapkan diri. Yang penting kamu mau yakinkan dirimu mampu. Nanti akan Bapak bantu membimbing kamu dalam latihan pidato. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya, apa rencana kamu beberapa minggu depan untuk mengikuti lomba ini? Nah itu dia Pak, saya juga masih bingung ini Pak. Padahal kan Pak, lombanya di bulan depan itu Pak. Begitu. Dari beberapa yang kamu pikirkan lah, hal mana yang pertama yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu ini? Yang pertama sih Pak, saya akan berlatih sama teman-teman kan Pak. Kemudian setiap harinya di kelas sama teman-teman, jadi selalu seperti itu saya akan buat Pak. Bagus itu. Kira-kira ada lagi hal lain yang ingin kamu lakukan? Ada sih Pak, tapi saya yang terutama itu meminta motivasi dulu Pak, dan dukungan sama orang tua serta guru-guru yang ada di sekolah ini lah Pak. Ya, itu memang sangat penting untuk menaikkan mental dan rasa percaya diri kamu. Bapak yang sudah mengajar puluhan tahun saja kadang masih kurang percaya diri di depan murid-murid. Jadi baiklah, dari hasil diskusi kita ini, apakah kamu bisa menjelaskan kembali apa yang akan kamu lakukan nanti selanjutnya? Iya Pak, saya akan belajar kan Pak, dan berlatih berpidato bahasa Inggris biar lebih giat lagi sama teman-teman. Dan nanti kalau misalnya diizinkan kan Pak, saya akan berpidato di depan umum sama guru-guru supaya bisa melihat secara langsung. Selanjutnya Pak, saya akan memberitahukan apa rencana lomba ini kepada orang tua saya supaya mendapat motivasi dari orang tua saya itu Pak. Bagus, bagus. Bapak akan dukung semua rencanamu ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Saya akan berdiskusi Pak dengan beberapa guru kan Pak, dan akan melakukan latihan setiap hari bersama teman-teman di kelas, walaupun sama di kelas lain juga Pak rencananya Pak. Memang siapa yang dapat membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu ini? Saya juga akan meminta bantuan Pak sama kakak kelas Pak yang namanya Kak Jessica itu kan Pak. Bapak kan tahu Kak Jessica itu kan pintar dia Pak. Pintar berpidato bahasa Inggris, dan juga pernah dia ikut lomba pidato tingkat kabupaten Pak. Nah, itu dia ide yang bagus. Bapak senang kamu sudah mulai bersemangat. Nanti saya juga akan pesankan Jessica untuk mengingatkan dan membantu kamu dalam melaksanakan komitmen ini. Semangatlah, Bapak yakin kamu bisa kok. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas motivasinya Bapak. Saya izin dulu Pak, karena bel sudah berbunyi Pak. Oke, kembali. Ya Pak. Oke, terima kasih telah menyaksikan praktek coaching model Tirta yang sudah diperankan oleh Pak Albert dan Bu Nia. Sekarang saya akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya dapat ya, yaitu melalui langkah-langkah Tirta. Nah, untuk tujuan ya, menurut saya di sini coach dan coachi sudah dapat menyampaikannya dengan jelas. Ini tercermin dari adanya dialog ya, di mana salah satu dialognya adalah kita akan mengobrol dulu mengenai keikutsertaan Rina dalam mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ya, untuk mewakili sekolah untuk bulan depan. Ya, itulah jadinya tujuan ya dari hasil dari percakapan ini. Kemudian dari identifikasinya juga saya sudah bisa melihat bahwasanya coach juga sudah dengan bersifat terbuka serta mampu juga mengeksplorasi
coach sehingga memberikan respon-respon yang lancar dan potensi serta alternatif solusinya juga dapat tergali. Nah, ada terlihat dari beberapa dialog itu kenapa, apa kamu punya kendala dalam melakukannya, apa yang dapat Bapak bantu. Nah, kemudian ada juga dilanjut dengan terus ada lagi nggak kendala yang lain yang kamu hadapi. Terus kira-kira apa yang kamu merasa kurang? Artinya di sini coach berusaha supaya coach itu memberikan jawaban-jawaban yang lebih spesifik dari masalah yang dihadapinya. Nah, sedangkan untuk rencana aksi, coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan supaya coach dapat mengambil kesimpulan terhadap masalah yang akan dihadapinya. Adapun kalimat-kalimat yang coach ungkapkan di situ adalah selanjutnya apa rencana kamu untuk beberapa minggu depan sebelum mengikuti lomba. Nah, terus di situ ada juga dari beberapa hal yang kamu pikirkan, hal mana ya pertama yang akan kamu lakukan gitu. Jadi ya diminta si coach itu benar-benar memaparkan rencana-rencana itu, ya, rencana-rencana yang akan dia lakukan. Nah, sebagai tanggung jawab juga ini jelas coach mengarahkan coach untuk membangun komitmen, ya, membangun komitmen ya, dimana dialognya terlihat itu bagus, Bapak akan dukung semua rencanamu. Nah gitu, dan saya rasa demikian hasil observasi yang bisa saya paparkan dari hasil praktek yang sudah dilakukan oleh Bu Nia dan Pak Albert. Demikian, terima kasih. Kasus kedua itu nanti coachnya Ibu Erna Samosir, coachnya Ibu Pak Albertus Siahaan, dan saya sebagai pengamat. Dalam kasus kedua, di situ menceritakan tentang seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut dia membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid ini merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir muridnya yang tidak mau ikut ke privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan itu pun tidak adil. Para murid yang mengikuti beberapa les ini mendapatkan nilai yang lebih baik daripada dia. Jadi dalam situasi ini akan diperankan oleh Pak Albert dan Bu Erna Samosir. Situasinya pada siang hari sesaat sebelum pulang sekolah di kelas 10 IPA 1, guru menyapa muridnya dan tiba-tiba Albert salah satu muridnya mendekati dan meminta waktu untuk bercurhat. Inilah dialog dari kasus 2 kami. Semuanya, ayo semua pulang ke rumah masing-masing ya, sampaikan salam ibu kepada orang tuanya, sampai jumpa besok. Hati-hati di jalan. Ya, selamat siang Bu, maaf mengganggu. Siang Albert, ada apa ini Bet? Ini Bu, apa Ibu sibuk hari ini atau kapan ada waktu senggang Ibu? Saya ingin cerita sama Ibu. Ada cerita apa ini? Kayaknya penting ya? Ya Bu, saya ingin curhat sama Ibu tentang Ibu Ani. Oh iya, kebetulan hari ini Ibu nggak ada kesibukan. Ayo ke kantor, kamu nanti cerita di sana ya. Baik Bu, terima kasih. Silakan duduk Albert, sebentar ya. Kamu tunggu Ibu mau menyimpan buku dulu. Ya Bu, silakan. Oh ya Bet, Ibu perhatikan sepertinya kamu kurang semangat. Wajah kamu kayaknya nggak ceria tuh, agak lesu. Apa kamu sakit? Oh iya, tadi kamu mau cerita ya, mau curhat tentang Ibu Ani. Ya Bu, sebenarnya saya tidak sakit Bu, saya sehat. Tapi saya sedang ada masalah dengan Bu Ani. Soalnya saya tidak nyaman di kelas setiap jam pelajaran Ibu Ani. Saya merasa diperlakukan tidak adil Bu. Saya mau cerita sama Ibu. Ibu mau kan mendengar dan membantu saya? Wah, sepertinya masalah ini masalah serius. Sampai kamu tidak nyaman di jam Ibu Ani. Baiklah, Ibu akan mendengarkan.
Tapi setelah kamu ceritakan ke Ibu, apa yang kamu harapkan dari pertemuan ini, Bet? Ya Bu, saya berharap supaya saya diperlakukan secara adil oleh Ibu Ani di kelas. Jangan menyindir saya lagi, Bu. Dan nilai saya juga bisa lebih baik lagi, Bu. Oh, begitu. Sekarang ceritakan kepada Ibu, apa yang membuat kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Ani? Begini, Bu. Bu Ani kan membuka les privat di rumahnya. Dan sebagian besar siswa di kelas ikut les. Karena saya tidak ikut privat, maka Bu Ani sering menyindir saya, Bu. Dan selalu bersikap tidak adil dalam melakukan penilaian. Teman-teman yang les dengan Bu Ani nilainya tinggi. Lalu saya sudah berusaha ya, nilai saya selalu di bawah nilai mereka, Bu. Oh, apakah Abed merasa sangat yakin jika nilai teman-temanmu itu lebih tinggi karena mereka privat sama Bu Ani? Ya pasti dong, Bu. Mereka yang les privat pasti nilainya selalu lebih jauh dari tinggi dari saya, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Menurut kamu, pada saat teman-temanmu les, apa yang mereka pelajari? Ya, yang mereka pelajari pelajaran yang diajarkan Bu Ani di kelas, Bu. Berarti mereka sudah mempelajarinya terlebih dahulu di tempat les, kemudian mengulang kembali di sekolah. Artinya mereka mempelajari materi yang sama itu lebih dari satu kali. Bukankah begitu? Ya juga ya, Bu. Dan kamu sendiri bagaimana? Apakah sudah mempelajari materi tersebut di rumah sebelum dipelajari di sekolah? Enggak selalu, Bu. Kadang-kadang saja, Bu. Nah, kadang-kadang berarti tidak setiap hari atau tidak rutin. Sedangkan temanmu selalu rutin mempelajarinya di les, kemudian di sekolah. Jadi menurut kamu, apakah tidak mungkin nilai teman-temanmu lebih tinggi dari nilai kamu? Ya, betul juga sih, Bu. Tapi saya tidak bisa menerima jika Bu Ani sering menyindir saya, Bu, di kelas. Oke, sekarang jawab pertanyaan Ibu. Apakah kamu pernah menyampaikan perasaan ketidaknyamananmu atau alasan tidak les privat sama Ibu Ani? Belum, Bu, karena saya takut. Ibu tahu kan sendiri di mana Bu Ani itu galak. Lalu kalau kamu diam begitu, apakah masalahnya akan selesai? Ya, tidak sih, Bu. Tapi saya juga takut kalau menyampaikan perasaan saya. Takutnya Bu Ani tersinggung terus marah. Abed, sekarang coba dengar dan pikirkan. Seandainya kamu itu adalah Bu Ani dan ada temanmu atau seseorang yang bicara baik-baik sama kamu, apakah kamu tersinggung terus marah-marah? Ya, tentu tidak sih, Bu. Nah, kalau demikian, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Yang saya akan lakukan, saya akan menemui Bu Ani dan menjelaskan mengapa saya tidak ikut les sama beliau, Bu. Nah, itu bagus. Lalu, bagaimana dengan nilaimu? Ya, saya akan usahakanlah, Bu, untuk lebih tinggi dari teman-teman. Wow, lalu bagaimana cara kamu melakukannya? Begini, Bu, saya akan mempelajari setiap materi sebelum diajarkan di sekolah dan saya akan menonton video penjelasan untuk materi yang sulit dari YouTube, Google, atau yang lain-lain, Bu. Wah, itu rencana yang sangat luar biasa tuh. Sekarang, boleh nggak kamu ulang kembali apa rencana yang akan kamu lakukan? Dan kapan kamu akan memulainya? Ya, Bu, saya akan melakukan yang pertama itu menjumpai Bu Ani dan menceritakan alasan saya tidak ikut les privat dengannya. Ya. Kemudian saya akan rutin mempelajari materi setiap diajarkan guru di kelas. Dan bila menemukan materi yang sulit, saya akan menonton video penjelasan dari YouTube. Banyak membaca dari berbagai referensi. Oh ya, Bu, saya akan memulainya besok, Bu. Nah, itu bagus. Nah, sekarang untuk membantu kamu supaya rencanamu itu berhasil, siapa saja yang akan kamu ajak? Ya, untuk menemui Bu Ani, saya mohon Ibu lah yang menemani saya, Bu.
Sedangkan untuk mengingatkan saya belajar di rumah, saya akan minta tolong kepada ibu saya. Begitu Bu rencana saya. Baiklah, Ibu sangat apresiasi ya terhadap apa rencana yang akan kamu lakukan. Dan Ibu juga bersedia untuk menemani kamu besok menjumpai Bu Ani di waktu istirahat. Sekarang bagaimana perasaanmu? Apa masih galau? Ya sekarang sudah terasa nggak galau lagi lah Bu. Semangat saya sudah kembali. Terima kasih ya Bu atas waktunya untuk bantuin saya. Ya udah, sekarang kamu pulang ya. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok, Abed. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih kepada Pak Albert sama Bu Erna. Saya di sini sebagai pengamat dalam coaching siswa dengan guru yang sudah saya amati di sini sudah menggunakan langkah model Tirta. Yang pertama tadi adanya tujuan menyampaikan coachingnya sudah jelas pada awal pembuka pembicaranya tadi. Di situ dia berkata, saya berharap supaya saya diperlakukan secara adil oleh Bu Ani di kelas, jangan menyindir saya lagi, itu sudah terlihat tadi. Kemudian yang I-nya identifikasi itu sudah muncul, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Si coach sudah bersifat terbuka dan mampu dia mengekspresikan si coach memberikan respon yang lancar. Nampak pada dialognya juga dia, oke, baiklah, sekarang ceritakan kepada Ibu apa yang membuat kamu merasakan diperlakukan tidak adil. Itu dia identifikasinya. Yang ketiga, rencana aksinya. Di situ dia sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksinya. Terlihat tadi si coach sudah mampu dia memberikan pertanyaan-pertanyaan keputusan mandiri oleh si coach. Coach juga membuat coach bisa mengekspresikan jawaban sehingga jawaban menjadi lebih spesifik. Tadi di dialognya ada saya lihat dengar tadi, nah kalau demikian sekarang apa yang akan kamu lakukan? Itu sudah ada di rencana aksi. Dan yang di T-nya, T-nya itu tadi tanggung jawab, sudah ada nampak tadi dia memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen si coach dan menjalankan rencana aksinya. Jadi si coach sudah mengarahkan coach membangun komitmennya, kemudian si coach sendiri dapat membuat komitmen secara mandiri berdasarkan tadi model langkah Tirta tadi ini. Nampak dialognya tadi, nampak baiklah Ibu, saya akan lakukan pertama-tama, katanya saya akan menjumpai Ibu Ani dan menceritakan alasan saya tidak ikut les privat. Kemudian nanti tadi ada juga saya akan rutin mengikuti pelajaran dan bisa menemukan materi-materi belajar dari media-media yang lain sehingga referensi-referensi yang dipelajari oleh si apa tadi dapat. Jadi itulah dia tadi yang saya lihat dari coach dan coach sudah menggunakan model Tirta secara lengkap. Ya, masuk kita ke kasus yang ketiga. Baiklah Ibu-Ibu, selamat sore semuanya. Kita masuk ke kasus ketiga dari presentasi kelompok 1. Dalam hal ini nanti saya sebagai pengamat, coachnya itu Bu Sri Kurniati dan coachnya Ibu Erna Samosir. Dalam hal ini nanti perbincangannya setelah jam pelajaran sekolah selesai. Jadi terlihat masih ada guru di sudut ruangan kantor setelah jam pelajaran selesai. Ada yang sedang mengoreksi buku murid dan sebagainya. Kemudian datanglah seorang guru yang telah ditegur oleh kepala sekolah yang telah menerima laporan dari pengawas. Perlu ibu-ibu ketahui, nanti di sini peristiwanya itu kasusnya itu rekan Anda bercerita atau ini rekan sejawat, artinya sama-sama guru. Jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan guru Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas,
rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana menyikapinya, itulah yang ada di kasus 3. Untuk lebih singkat lagi, silahkan diperankan Sri sama Bu Erna. Selamat siang Bu Nia, lagi serius koreksinya ya. Boleh nggak saya duduk sama Ibu? Atau saya mengganggu ya Bu? Wah, enggak lah Bu, enggak terganggu kok Bu ini Bu. Ini saya duduk santainya Bu sambil ngoreksiin kerjaan murid-murid saya. Ada apa ya Bu? Kelihatannya seperti kurang semangat gitu Ibu. Ini Bu duduk Bu, entah ada yang mau Ibu bicarakan mungkin. Itu Bu, saya sedang punya masalah ini. Tapi apa Ibu mau mendengarkan masalah saya ya? Sebenarnya saya mau minta tolong sama Ibu untuk membantu saya menyelesaikan masalah tersebut. Tapi jangan sampai membebani Ibu ya. Ya, enggak lah Bu R. Kita kan sebagai rekan kerja. Jadi kita harus saling membantu Bu. Saya bersedia lah Bu mendengarkan masalah yang sedang Ibu hadapi. Kalau boleh tahu tentang apa itu ya Bu ceritanya ini? Ceritanya begini loh Bu. Dari kemarin itu sebenarnya saya ingin mencari teman untuk ngobrol mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah, pas sekali ini saya lihat ada Ibu duduk sendirian ini. Mudah-mudahan Ibu berkenan mendengarkan dan mudah-mudahan Ibu Nia juga nanti memberi solusi untuk saya. Ceritakan aja lah Bu Erna permasalahannya. Saya siap loh mendengarkannya ini Bu Erna. Iya Bu ya. Begini Bu, 2 hari yang lalu kan sekolah kita didatangi pengawas. Iya. Untuk supervisi gitu loh Bu. Iya, yang Terus, semalam kan Bu. Salah satu gurunya saya terpilih untuk disupervisi di dalam kelas. Dan Ibu tahu nggak pada saat supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Oh, gitu ya Bu Erna. Kenapa pengawas menegur Ibu semalam Ibu? Ini Bu yang saya belum bisa terima. Saya ditegur hanya karena menurut beliau proses mengajar saya itu berbeda dari guru lainnya. Berbeda bagaimana itu Bu? Pengawas merasa keberatan Bu, karena saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks. Jadi Bu, tanggapan Ibu dari respon pengawas semalam itu bagaimana Bu? Ya, saya katakan saja kepada beliau bahwa saya itu mengajar selalu memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Yang penting kan saya mengajar pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Tapi nampaknya pengawas tersinggung dengan ucapan saya itu. Oleh karena itu, beliau melapor sama kepala sekolah. Masalahnya malah makin runyam, Bu. Saya dipanggil ke ruangan Kepsek. Terus saya ditegur hari itu juga. Oh, permasalahannya seperti itu ya, Bu. Jadi yang selama ini Ibu lakukan dalam kegiatan belajar mengajar rupanya bagaimana, Bu? Saya kan biasanya mengajar menggunakan sumber belajar, Bu. Ya. Kadang saya menggunakan media lain seperti Android dan laptop dengan berbagai aplikasi pendidikan. Saya juga sering mengajak anak-anak keluar ruangan seperti di taman kita ketika pembelajaran saya berkaitan dengan lingkungan sekolah. Contohnya kan Bu, ketika kami belajar tentang topik observasi, kami itu memanfaatkan lingkungan sekolah agar murid-murid bisa melakukan observasi langsung. Terkadang saya juga sering menayangkan video yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya ajarkan. Itu Bu. Jadi alasan Ibu mengajar dengan tidak membawa buku teks itu apa, Bu? Sebenarnya alasan saya itu kan karena menurut saya dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi dapat mempermudah murid dalam memahami materi yang akan saya ajarkan. Juga menambah semangat belajar mereka.
Apalagi kalau belajar di luar kelas. Iya Mereka ya. itu tambah senang dan bersemangat. Karena mereka bisa mempraktekkan secara langsung dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Begitu, Bu. Wah, sebetulnya proses mengajar Ibu ini sudah sangat bagus ini, Bu. Tapi kan, Bu, kalau kita mengajar tanpa menggunakan buku teks kan, Bu, kita tidak tahu, Bu, sampai di mana batas pembelajaran kita nantinya, Bu. Betul juga sih, Bu. Saya nggak kepikiran sampai ke situ, Bu. Nah, itulah, Bu, mengapa pentingnya kita menggunakan buku teks untuk sumber belajar kita. Kemungkinan kan, Bu, pengawas semalam ingin berharap seperti itu, Bu. Supaya Ibu mengajar menggunakan buku teks sebagai acuan sampai di mana batas pembelajaran Ibu nantinya. Benar juga ya, Bu ya. Jadi, Bu, sekarang perasaan Ibu ini setelah menceritakan permasalahan kita ini kan, Bu. Bagaimana lah ini, Bu? Nampaknya sudah agak senang ini, Bu. Ya, sepertinya saya sudah agak mulai lega nih, Bu. Terus terang, perasaan saya dari kemarin tidak tenang dan sedih, juga tidak nyaman. Saya ini orangnya kalau ada masalah selalu kepikiran gitu, Bu. Sehingga terkadang menghambat kegiatan saya yang lain-lainnya gitu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi, Bu, dari pembicaraan ini saya dapat simpulkan nih, Bu, kalau yang membuat Ibu tidak tenang dan membuat Ibu sedih itu pada saat supervisi Ibu tidak menggunakan buku teks kan, Bu, sebagai sumber belajar. Nah, jadi argumen Ibu pun yang membuat pengawas menjadi tersinggung. Sehingga Ibu jadi dilaporkan dan ditegur kepala sekolah. Akhirnya Ibu sampai kepikiran terus ya kan, Bu? Iya. Iya, Bu. Saya jadi sadar juga kalau saya juga bersalah dari kejadian kemarin, Bu. Iya, saya pun merasakan apa yang Ibu rasakan ini saat ini. Nah, sekarang menurut Ibu, apalah yang harus Ibu lakukan ini? Sepertinya saya harus menemui kepala sekolah ini, Bu. Dan mencoba berbicara lagi dengan beliau besok pagi. Wah, ide bagus ini, Bu. Semangat ya, Bu. Semoga besok kepala sekolahnya hadir ya, Bu ya, dan aku juga bisa langsung ketemu di kantor sama kepala sekolah. Iya ya, Bu. Dari apa yang telah Ibu ungkapkan tadi ini, Bu, jadi rencana selanjutnya akan Ibu lakukan apa ini, Bu? Setelah saya jumpa kepala sekolah, saya juga harus menjumpai pengawas, Bu. Ya. Adakah rencana lain, Bu, selain Ibu menjumpai pengawas ini, Bu? Ada, Bu. Saya juga akan minta maaf pada pengawas dan saya meminta arahan bagaimana mengajar yang baik menurut beliau. Wah, senang ini, Bu, saya dengarnya ini, Bu. Jadi untuk kedepannya Bu Erna ini dalam kegiatan proses mengajar nanti bagaimana Ibu di kelas? Ya, setelah masalah ini untuk pembelajaran di kelas, saya memang harus menggunakan buku teks sebagai acuan. Dan ditambah juga dengan sumber-sumber lain yang biasanya saya gunakan. Mantap kali, Bah, Ibu ini, Bah. Sudah tepat ini, Bu, saya rasa, Bu. Saya pun setuju nih dengan ide ini, Bu. Terima kasih, Bu ya. Saya sudah lega. Jujur, saya takut sebenarnya untuk mengambil keputusan ini, apalagi kalau kita itu berhadapan dengan atasan kita, kepala sekolah. Iya, Bu. Saya juga mendengarnya sudah lega ini, Bu. Jadi keputusan dan rencana Ibu tadi untuk besok semoga berjalan dengan baik ya, Bu. Saya mau tahu juga nih, Bu, komitmen yang udah nanti Ibu lakukan untuk rencana ke depan ini, Bu. Agar tidak mempunyai masalah dalam pembelajaran, saya selalu mengacu pada kurikulum yang berlaku serta menggunakan buku teks sebagai acuan, serta sumber-sumber belajar yang bervariasi dari media online. Itu, Bu. Oh iya ya, Bu. Cocok itu, Bu. Jadi kalau seperti itu kan, Bu, memerlukan dukungan. Jadi dukungan yang terkait itu yang bagaimana kan, Bu? Dukungan yang terbaik saya pikir itu saya harus tetap berkolaborasi dengan teman-teman yang sama mapel, kayak Pak Amir, Ya, itu juga dengan guru-guru lain kayak dari
kimia, matematika, biologi, karena memang kami kan satu rumpun sih Bu. Kan kalau kita itu kan harus saling melengkapi gitu. Iya ya kan Bu, bagus sekali nih Bu, senang saya Bu. Jadi semoga masalah Ibu ini bisa terselesaikan kan Bu, sehingga kita bisa bekerja dengan suasana hati yang nyaman dan tenang, supaya aktivitas pun berjalan dengan baik lagi kan Bu. Amin. Terima kasih ya Bu. Ibu sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya. Saya sudah lega loh Bu. Iya, sama-sama Bu Erna. Ya udah Bu, Ibu masih di sini ya? Kalau gitu saya izin pulang duluan ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang Bu, sampai jumpa besok ya Bu. Iya, iya Bu Erna. Saya masih ada sedikit lagi kerjaan ngoreksi punya anak-anak. Silakan Bu, hati-hati ya Bu di jalan. Bu. Oke, terima kasih Bu Erna dan Bu Sri Kurniati, dialog yang sangat panjang ya. Ya, perlu Ibu-Ibu ketahui untuk kasus 3 ini memang itu panjang, biasa antara guru dengan guru yang sejawat. Yang menjadi pembeda di sini sebenarnya kalau kasus 1 itu dengan kasus 2 kan antara guru dengan murid sebagai koci. Kalau kasus 3 ini kan dengan sejawat. Artinya di sini mungkin bedanya di tata bahasa. Bagaimana kita berbicara dengan anak dan sesama rekan guru gitu. Sebagai pengawat, singkat saja untuk di langkah model Tirta ini dari tujuan. Di situ udah jelas coach sudah baik menyampaikan pembuka. Coach juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Itu nanti nampak seperti kita dengar tadi. Sebenarnya dari kemarin saya ingin mencari teman Bu untuk ngobrol dan segala macam. Itu tujuan sudah jelas. Untuk hal identifikasi, di situ jelas pada tahapan ini coach menggali permasalahan dan memberikan apresiasi hal-hal yang baik dilakukan oleh ibu dan rekan sejawat yang punya masalah dengan pengawas. Coach juga mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mempelajari pelaksanaan pembelajaran selama ini yang telah dilakukan oleh ibu tersebut yang punya masalah. Terus yang ketiga, rencana aksi. Untuk rencana aksi ini memberi pertanyaan pada tahap ini, coach sudah menanyakan rencana rekan gurunya tentang hal yang akan dilakukan ke depan untuk menyelesaikan permasalahannya yang dicurhatkan baik sama kepala sekolah ataupun kepada pengawas. Itu rencana aksi. Di situ tadi ada dialog bermacam-macam sampai menjumpai pengawas, kepala sekolah, minta maaf atau menanyakan bagaimana strategi pembelajaran yang bagus menurut Bapak dan seterusnya. Yang terakhir di tanggung jawab. Di tahap ini jelas tadi coach menanyakan komitmen salah satu guru yang bermasalah untuk menjalankan rencana aksinya. Dan coach berkomitmen untuk melaksanakan refleksi diri dengan apa yang telah dilakukan, dengan meminta masukan dari kepala sekolah dan seterusnya. Dan inilah dia dari hasil kelompok 1 dialog kami, yaitu dari kasus 1, 2, 3. Kurang lebihnya, mohon maaf ada kurang lebihnya. Terima kasih, selamat sore. Ya, sore. Ya, saya tutup dari kelompok 1. Inilah tadi hasil diskusi kami setelah latihan semalam pun sudah kami paparkan seperti ini. Semoga semua apa yang sudah kami lakukan sudah membuat coach, dan pengamat sudah jelas di kasus 1, 2, dan 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Fasil kita.